Kenapa kita harus kendalikan gula darah? Mungkin teman-teman diabetes juga sudah paham. Yang jelas, kita harus tahu bagaimana targetnya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa gula darah puasa, ada gula darah sesudah makan. Ada beberapa strategi, baik, sedang, dan buruk. Jadi mungkin tidak harus selalu yang kolom paling kiri ini yang baik, sedang itu sudah cukup. Jadi gula darah puasa idealnya kalau bisa di bawah 126, yang paling baik ya. Jadi kolom yang tengah ini atau yang tengah ya, yang sedang. Kemudian 2 jam sesudah makan kalau bisa di bawah 180. Itu yang sedang. Lebih baik lagi kalau di bawah 140. Namun ingat, target pengendalian gula darah itu sebenarnya individual. Jadi nggak bisa sama antara si A dan si B. Terlebih kalau kita lagi insya Allah nanti mau masukin bulan Ramadan, nggak usah terlalu agresif. Ya, nanti malah jadi hipoglikemi, malah nanti bahaya. Ini mungkin secara garis ringkas. Dan jangan lupa juga, kita tidak hanya mengandung atau mengandalkan perubahan pada diabetes atau kadar gula. Kita juga harus melihat kadar kolesterolnya dan kadar tekanan darah. Karena penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit kolesterol atau dislipidemia ini saling berkaitan. Ini penyakit metabolik. Jadi nggak bisa kita hanya satu saja kita obatin, yang lainnya kita abaikan. Baik, nah kapan atau ketika kita mengalami diabetes, apa sih ngaruhnya? Ternyata ini ada beberapa faktor. Ternyata pasien dengan serangan jantung yang pertama kali itu 50% atau separuhnya diabetes. Artinya, kalau kita diabetes, kita punya resiko 50% kena serangan jantung. Kemudian stroke atau masalah di otak itu ternyata 40% orang yang pertama kali ngalamin stroke, 60% itu tanpa stroke, 40% itu dengan diabetes ya. Jadi 40% pasien diabetes itu akan mengalami stroke. Kemudian orang yang terganggu ginjalnya atau gagal ginjal misalnya ya cuci darah atau mengalami terapi pengganti dialisis lainnya itu hampir 67%, lebih dari separuh. Jadi penting. Ini komplikasi mungkin juga sebagian sudah ingat atau sudah tahu secara garis besar ada makrovaskuler, ada mikrovaskuler. Jadi ada kena ke mata, retinopati, kena ke ginjal, nefropati, ya neuropati diabetikum misalnya gangguan di saraf, semutan gitu, baal, stroke ya, kemudian ada gangguan jantung, serangan jantung misalnya, dan masalah pada kaki, misalnya aliran darahnya terganggu, lukanya tidak kunjung sembuh, sampai yang paling ekstrim mungkin mengalami amputasi. Nah, apa manfaatnya kalau kita terkendalikan? Ternyata dengan menurunkan A1C atau HbA1c 1% saja, ini bisa menurunkan risiko 14% serangan jantung. Dan 37% komplikasi mikrovaskuler. Kalau tadi ingat di slide sebelumnya, kita bisa lihat ini mikrovaskuler. Jadi dia bisa mengurangi 37% risiko stroke, risiko serangan jantung secara umum, dan risiko kaki diabetes. Dan juga secara umum, penurunan 1% A1C itu bisa mengurangi kematian terkait diabetes lebih kurang 21%. Jadi manfaatnya cukup besar, hanya dengan menurunkan 1% saja. Cuman susah, ya, tidak mudah. Oke, tadi sudah juga dijelaskan, ternyata ya diabetes dan penyakit ginjal itu berkaitan. Ya, data tadi 2014 itu 50%. Tadi kita lihat 67% itu gangguan ginjal atau gagal ginjal. Jadi angkanya tidak sedikit, ya, jadi banyak sekali. Nah, diabetes dengan kematian juga. Data terakhir 2019, 4,2 juta orang meninggal setiap tahun karena diabetes. Jadi kalau misalnya sebulan itu ada sekitar 300.000 orang lebih yang meninggal setiap bulan karena diabetes di seluruh dunia. Nah, ini penting juga karena kita juga bahas saat ini sedang masa pandemi, ya kita bisa lihat juga kematian akibat diabetes itu menempati posisi kedua. Ya, jadi pada pasien COVID, ya kalau misalnya kita lihat dengan penyakit jantung, ya kemudian ada diabetes, gangguan penyakit paru yang menahun, hipertensi, kanker, dan secara umum keseluruhan, diabetes itu ada peringkat kedua, 7,3%. Jadi 100 orang COVID dengan diabetes, 7-nya meninggal. Jadi ya penting kita kendalikan. Jadi harus dikendalikan. Jadi kenapa dipaparkan data-data ini ya biar kita lebih aware dulu. Ya, yang mungkin yang dengan diabetes yang sudah terkendali makin aware lagi ya. Nanti kita bahas khusus tentang diabetes COVID-nya. Ya, ini singkat saja saya jelaskan juga. Ternyata kita bisa lihat kematian COVID pada diabetes itu atau tingkat keparahan penyakitnya kita bisa lihat antara diabetes dengan yang tidak diabetes itu besar ya. Dan di sini kita bisa lihat rata-rata dengan diabetes itu ya lebih tinggi dibandingkan yang dengan tidak diabetes. Kemudian juga yang pada diabetes keparahan tadi hampir sama ya, ini mungkin slide-nya sama, sorry.
Ini tentang kematiannya juga kita bisa lihat. Pasien-pasien diabetes itu lebih banyak mengalami kematian. Jadi ya besar ya. Jadi harus kita kendalikan, harus kita turunkan diabetes terlebih pada masa pandemi ini. Nah, karena kita akan memasuki bulan Ramadan, ya inti acara ini, ya kita akan lihat. Insya Allah mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi, sambil menunggu keputusan dari pemerintah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ini hampir 2 miliar jiwa penduduk dunia di seluruh dunia ini yang beragama Islam ya tahun 2020. Jadi 25%, seperempat penduduk dunia ini Muslim ya, dan ternyata dari hampir 2 miliar ini tadi 150 jutanya itu menyandang diabetes atau diabetesi. Jadi 150 juta. Ini data dari survei tahun 2020 oleh Diabetes dan Ramadan ya. Ini bisa kita lihat juga. Ini gambaran lamanya puasa Ramadan ya di beberapa negara. Jadi antara satu negara dengan negara lain tidak sama lama Ramadan. Jadi tergantung dari letak astronomisnya atau letak geografisnya. Jadi ya kita udah tahu bersama ya rata-rata puasa itu lamanya sekitar 10 sampai 20 jam. Jadi kita kalau di Indonesia jam 4 itu kurang lebih azan subuh, maghrib jam 6, lebih kurang kita berarti jam 14 jam ya lamanya berpuasa di Indonesia. Ya, ini menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa lamanya 30 hari. Ini juga sesuai dalam Al-Quran dan hadis juga, dan dari penelitian juga memang ya puasa Ramadan ini ya memang diwajibkan buat setiap umat Islam yang sehat dan balik. Ini juga udah tahu ada pengecualian. Jadi ini yang mereka yang masih uzur, yang punya uzur atau halangan yang tidak wajib untuk berpuasa. Ya, anak yang belum balik, orang tua apalagi dengan penyakit tertentu, kemudian mereka yang mengalami penyakit, ya ini mungkin akan diganti, ibu hamil atau menyusui, ini dia akan menggantinya, wanita yang haid jelas, dan orang-orang yang penyakit kronis seperti diabetes. Jadi sebenarnya orang diabetes atau penyandang diabetes atau diabetes itu sebenarnya boleh untuk tidak berpuasa. Namun tentunya sebagai seorang muslim, ya kita berharap kita bisa berpuasa, karena ya kita ingin mendapatkan pahala ya dari Allah, jadi ya kita upayakan dapat berpuasa. Jadi kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa berpuasa pada saat Ramadan. Ini penelitiannya ya dari data 2020 juga, diabetesi yang muslim yang berpuasa itu hampir 100% itu berpuasa minimal 15 hari. Jadi setengah bulan itu ada. Nah, yang total dia full selama 30 hari lebih dari separuh, 62%. Ini sumber atau jumlah subjek penelitiannya hampir 4.000 orang, jadi cukup besar. Jadi ya banyak, jadi nggak usah khawatir, insya Allah kita bisa berpuasa. Ya, asal tahu kapan berhentinya dan kapan atau bagaimana caranya supaya kita bisa baik. Dan ini juga kita lihat nih, ini yang usia 65 tahun. Jadi teman-teman yang udah usia di atas 60 tahun atau orang tuanya yang ada diabetes usia di atas 60 tahun, datanya cukup bagus. Separuh bulan itu 94,2% yang bisa menyelesaikannya. Dan lebih banyak lagi ya, secara umum kita lihat ya, dari jumlah keseluruhan, orang-orang tua malah 70%-nya bisa tahan sampai 1 bulan penuh. Jadi insya Allah bisa ya. Bismillah. Nah, ini sedikit gambaran ya apa yang sebenarnya terjadi kalau misalnya kita berpuasa. Nah, ini kondisi normal. Ya, jadi kalau makanan masuk, insulin akan keluar sebagai respon, dia akan menurun. Dan ini akan terjadi menghambat proses pembentukan gula. Ya, jadi kalau insulin itu dia akan merangsang pembentukan glikogen. Jadi kalau kita misalnya makan, glukosa naik, insulin keluar, dia akan turunkan. Ya, kemudian dipakai sebagai energi dan sebagian akan disimpan sebagai cadangan, kita sebut sebagai glikogen. Ini pada kondisi normal, orang sehat. Ya, kalau dia berpuasa, ya jelas berarti tidak ada asupan makanan, tidak terjadi glukosa meningkat, sekresi insulin atau pengeluaran insulin hormon dari pankreas juga tidak keluar. Sehingga dia ngapain disimpan? Ya tidak perlu disimpan di otot. Ya, dia akan justru merangsang hati. Hati itu juga salah satu pabrik untuk menghasilkan gula. Jadi jangan khawatir sebenarnya, jangan heran kalau misalnya kenapa orang-orang yang misalnya berpuasa itu dia gula darahnya nggak drop juga. Karena memang Allah sudah membuat sistem yang sangat sempurna, hati kita akan bisa menghasilkan glukosa sendiri, yang kita sebut namanya gluconeogenesis ya. Jadi pembentukan proses glukosa dari dalam tubuh. Ini pada individu yang sehat ya. Jadi kalau nanti puasa ya dia akan meningkatkan pembentukan gluconeogenesis. Jadi pembentukan glukosa dari bahan non karbohidrat, tapi dia juga akan mengurangi pembentukan glikogen. Jadi nggak ditabung glukosanya, tapi justru
cadangan dia ketika dia misalnya sebelum bulan puasa tadi banyak gula yang disimpan di otot, itu akan dipakai. Nah, jadi insya Allah ya tidak akan lemes sebenarnya. Ya, karena cadangan gula itu akan dipakai, jadi akan dimobilisir, jadi akan dimobilisasi sehingga bisa jadi sumber energi. Ini pada individu normal atau yang sehat. Bagaimana dengan diabetes? Ya, ternyata ya ada sesuatu yang terjadi ya. Tidak ada masuk makanan, seperti biasa ya insulinnya memang tidak keluar. Tapi pada diabetes, insulinnya ya mungkin memang sedikit jumlahnya berkurang atau dia nggak ada sama sekali, misalnya teman-teman dengan diabetes tipe 1. Ataupun kalau ada, terganggu dia kerjanya, tidak optimal. Yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Insulinnya tidak bekerja dengan baik, jadi ada hambatan. Nah ini dia akan merangsang hampir sama seperti orang normal tadi ya, yang sehat. Dia akan juga meningkatkan pembentukan glukosa di dalam darah dari hatinya. Namun bedanya dengan orang normal, ini berlebihan. Dia meningkat terus. Dan juga ada komponen yang lain yaitu namanya ketogenesis ya, atau dari lipid ya. Lipid itu lemak. Jadi lemak itu akan dijadikan sumber energi. Sumber energi utama adalah dari karbohidrat, itu yaitu glukosa. Tapi kalau misalnya karbohidrat nggak masuk karena kita saum atau berpuasa, ya akan dicari cadangan yang lain, yaitu lemak, yang kita sebut pembentukan ketogenesis. Nah, ketogenesis ini yang tidak begitu baik sebagai sumber bahan baku atau bahan bakar. Ini banyak efek sampingnya, sehingga kalau misalnya diabetes, lama berpuasa, dia terlalu lama berpuasa, sedangkan kadar gulanya tidak terkendali, alih-alih sehat malah bisa jadi mudorot ya, jadi ketoasidosis, jadi keracunan gula. Ya ini tadi untuk penyimpanan glikogen juga hampir sama, namun pemecahan tabungannya dia berlebihan. Hasilnya apa? Ya glukosa di dalam darah meningkat. Jadi yang puasa itu diabetes, apalagi kalau misalnya dia tidak terkendali, gulanya bisa bukan hanya bisa turun pada saat puasa, justru bisa meningkat. Itu sebabnya pada teman-teman diabetes, jangan sampai ada ngurangin atau punya pikiran, nah saya ngurangin makan saja supaya saya gulanya turun. Tidak, justru dia akan bisa terjadi peningkatan kadar gula dari proses-proses seperti ini. Nah, ini yang penting ya secara ringkas ya, ini yang kita harus lihat untuk teman-teman diabetes, triknya untuk puasa Ramadan ya. Jadi kita ada sekitar 6 faktor yang harus kita lihat. Yang pertama kita harus tahu dulu nih risikonya kita ini. Kita termasuk yang ringan, sedang, berat. Kemudian kita juga harus tahu kapan kita periksa kadar glukosa darah. Kemudian bagaimana tentang nutrisi kita. Bagaimana dengan aktivitas fisik, kan pengennya olahraga mungkin ya. Terus bagaimana dengan pengobatan kita yang sudah berjalan selama ini sebelum Ramadan. Itu nanti pas Ramadan gimana, diganti nggak dosisnya. Dan yang paling penting juga tahu kapan untuk berbuka. Maghrib dok, bukan. Ini maksudnya bukan tahu kapan untuk berbuka pas azan maghrib, tapi tahu kapan untuk membatalkan puasa. Artinya, pada orang-orang diabetes ya yang punya resiko besar, dia harus bisa ikhlas ya membatalkan puasanya kalau emang dia tahu kriteria atau syarat-syarat untuk membatalkan puasa. Karena risikonya akan lebih besar, mudaratnya akan lebih besar dibandingkan manfaatnya kalau dia memaksakan diri untuk meneruskan puasa hingga azan maghrib. Jadi ini komponen 6 ini yang paling penting ya. Kita akan bahas satu persatu tentang risikonya dulu. Ya, secara umum orang berpuasa itu ada efek samping. Nah, pada teman-teman diabetes atau diabetes itu ada risiko khusus. Yang jelas ya dehidrasi. Ya, karena asupan cairannya berkurang, bisa juga karena gulanya tinggi sebelum berpuasa, terus dia menarik air keluar dari lewat pipis atau buang air kecilnya, dehidrasi. Dehidrasi, airnya kurang di dalam pembuluh darah. Risikonya ya kental, trombosis kemungkinannya bisa salah satu. Kemudian hipoglikemi, tadi udah tahu juga hipotensinya kadar gulanya rendah. Karena apa? Karena asupannya berkurang atau tidak teratur. Ya, kadang ada yang tidak sahur. Nah, jadi nanti juga ada di panduan nutrisi harus sahur ya, kan dalam sahur itu ada keberkahan kata Rasul. Ya, tidak. Dan kemudian ada juga pengobatan anti diabetes. Jadi jangan sampai teman-teman diabetesi tidak sahur lalu minum obat gula, drop. Ya, jadi nanti malah mencelakakan diri, jadi zolim terhadap dirinya. Kemudian bisa jadi hiperglikemi, tadi sudah dijelaskan ya, ada proses glikogenolysis, jadi dihancurin cadangan gulanya tadi yang di otot, ya sama pembentukan yang di hatinya juga meningkat. Terlebih juga pada teman-teman diabetes saat Ramadan, dosis itu kemungkinan ada dikurangin, jadi gulanya bisa meningkat. Dan yang ini yang tadi juga mungkin sudah ingat atau masih ingat ya, ada namanya ketogenesis yang dari jaringan lemak, itu bisa menghasilkan racun ibaratnya ya, keton atau benda keton
Kalau dia berlebihan, darah kita bisa jadi asam. Ya, jadi namanya ketoasidosis diabetikum. Jadi peningkatan gula darah disertai dengan penurunan derajat keasaman darah. Ini kondisi yang tidak baik. Ya, akut, komplikasi akut ini resikonya. Nah, ini kita lihat datanya ya dari penelitian ya, yang paling sering ya hipoglikemi dan hiperglikemi. Ya, yang biru ini sebelum Ramadan, ya, yang kuning ini setelah Ramadan atau during Ramadan, selama Ramadan. Kita bisa lihat risikonya meningkat 4,7 atau 5 kali lipat ini pada teman-teman diabetes tipe 1. Itu sebabnya teman-teman diabetes tipe 1 memang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi mereka mendapatkan uzur yang mutlak ya, yang tidak bisa digantikan karena memang dia tidak bisa berpuasa jadinya ya. Nah, teman-teman diabetes tipe 2 ya kita bisa lihat meningkat juga ya, tapi tidak sebanyak teman-teman diabetes tipe 1. Cuman ya angkanya lebih besar ya, 7 kali lipat resikonya. Begitu juga dengan kondisi hiperglikemi 5 kali lipat. Ini data tahun 2010. Nah, apa saja dok risikonya ya? Risiko rendah. Risiko rendah itu teman-teman ini boleh berpuasa. Itu apa dok artinya? Yang terkendali dengan baik. Tadi mungkin masih ingat ya, nanti kita lihat lagi kalau mau misalnya lupa, target pengendalian gula darahnya. Ya, baik dengan obat ataupun modifikasi gaya hidup. Biasanya ini teman-teman yang mendapatkan obat minum atau oral. Ya, ini biasanya risikonya rendah. Jadi insya Allah boleh untuk saum. Kemudian ada namanya risiko sedang. Dari yang tadi, yang rendah, dia ada juga campuran pakai insulin. Tapi insulinnya mungkin dosisnya kecil dan insulinnya golongannya yang pendek ya, yang kerja singkat. Itu termasuk yang sedang. Tentu ada yang tinggi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Risiko tinggi ini artinya risiko yang mengalami 4 komplikasi tadi, dehidrasi, trombosis, atau penyumbatan darah tadi. Kemudian risiko hipo, risiko hiper, risiko ketoasidosis. Nah, itu risiko besar, yaitu mereka-mereka yang gula darahnya misalnya tinggi nih, ya 300-an, ya 200 ke atas, atau A1C-nya 7,5 ke atas. Atau teman-teman yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Atau yang sudah punya komplikasi makrovaskular. Tadi kalau ingat ya ada makro, mikro. Yang makro itu yang misalnya gangguan di mata, ya kemudian gangguan di ginjal, nefropati, dan ada di sarafnya. Atau teman-teman yang atau mungkin orang tua yang hidup sendirian. Ya, jadi misalnya pasangan hidupnya sudah tiada, anak-anak misalnya jauh, risikonya besar dan dia menggunakan insulin atau golongan obat sulfonylurea itu risikonya tinggi. Ya, usia lanjut dengan komplikasi penyakit kita sebut geriatri, dan obat mereka-mereka yang mendapat pengobatan yang mempengaruhi kesadaran ini sebenarnya risiko tingginya mereka ini tidak dibolehkan. Ya, ada uzur, ada halangan yang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Oh, ada lagi yang sangat tinggi ternyata ya. Jadi tinggi ada, sangat tinggi pun ada juga, yaitu mereka yang ada riwayat pernah keracunan gula tanda kutip ya, hiperglikemia berat itu komplikasi akut. Ya, ada juga sebagai masyarakat yang menyebutnya sebagai keracunan gula ya, ketoasidosis, kemudian peningkatan osmolaritas dari gula ya, HONG ya, kemudian ada sampai dia tidak sadar ya dalam kurun waktu 3 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau dalam 3 bulan sempat dirawat dengan komplikasi kata dokternya ini ada ketoasidosis Pak, ini nggak sadar karena diabetesnya terganggu, sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian dia berulang hipoglikemia, nanti kita lihat juga apa itu hipoglikemia, rendah terus atau bahkan sampai keringetan, menggigil, nggak bisa konsentrasi, itu bolak-balik selalu terjadi, sebaiknya juga tidak, karena sangat tinggi risikonya. Kemudian diabetes tipe 1 tadi sudah dijelaskan ya, mereka sangat besar risikonya sehingga mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Atau mereka-mereka yang memiliki diabetes dengan penyakit akut, misalnya ada infeksi akut, termasuk misalnya COVID, infeksi yang lain, misalnya lagi demam berdarah, atau pokoknya kondisi-kondisi infeksi misalnya. Atau teman-teman diabetes yang harus bekerja fisik yang berat, ya, yang memang mau tidak mau pekerjaannya menuntut harus bekerja fisik dan tidak bisa digantikan bekerja di luar Ramadan. Jadi ya, dan ibu-ibu hamil dan ibu yang menyusui juga mereka berisiko sangat tinggi sehingga mendapatkan rukhsah atau uzur untuk dan mereka-mereka yang menjalani menjalani cuci darah atau hemodialisa. Ini tadi kurang lebih ya sangat tinggi. Saya mulai dulu yang merah. Ini tadi ya udah dijelasin juga tadi. Ya komentarnya gimana? Sebaiknya ya tidak boleh berpuasa. Kalau pengen berpuasa gimana dok? Ya diedukasi. Ya jelas tentu harus ketemu sama dokter. Harus tanya ini kira-kira aman enggak. Kemudian juga harus kontrol rutin. Dan sebenarnya kontrol rutinnya bukan 2-3 hari sebelum Ramadan. Ya sudah harus dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum Ramadan. Jadi harus dilihat sama dokternya ini kira-kira aman enggak kalau nanti puasa Ramadan. Jangan sampai memaksakan diri. Terus kalau tetap harus atau nekat, ya paling tidak punya alat sendiri. Jadi bisa ngecek alat gulanya sendiri ya.
Kemudian dosisnya tentu dengan petunjuk dari dokter. Dan penting juga, tadi juga udah dijelasin dalam lingkaran tadi yang nomor 6-nya, harus tahu kapan batalin. Kalau kondisinya hipo atau hiper, makanya harus punya alat sendiri sebaiknya. Ya, dan siap juga untuk tidak meneruskan puasa di hari-hari berikutnya. Kalau misalnya hari kedua, hari ketiga aja dia udah kondisinya lemas, ya jangan nerusin sampai akhir Ramadan, jangan. Ya, itu risikonya besar. Ini teman-teman dengan risiko sangat tinggi. Nah, kalau yang risikonya tinggi tadi, ya yang tadi juga udah dijelaskan, ini sebenarnya tidak usah memaksakan. Jadi dia kalaupun misalnya mau puasa, ya boleh, tapi harus hati. Tapi tidak berpuasa pun boleh, karena dapat keringanan. Ya, jadi kalaupun mau puasa, ya tadi edukasi, ngobrol lagi sama dokter, kontrol ke dokter, jangan 2-3 hari sebelum. Nah, saya yakin mudah-mudahan teman-teman diabetes saat ini mudah-mudahan tidak hanya mengandalkan hari ini saja ya kita ketemu terus, wah saya udah siap untuk puasa ya. Sebaik mungkin teman-teman diabetes yang di sini sudah kontrol ke dokternya masing-masing, udah tahu ya kadar gulanya. Tapi kalau nanti ada yang bingung, boleh kita diskusi nanti kalau ada waktu ya. Hampir sama secara umum, jadi dia tahu kapan batalin dan punya alat sendiri. Nah, ini yang rendah ya, ini silakan ya berpuasa, tapi ini risiko rendah dan sedang, sorry ya. Jadi ada dua kategori. Jadi yang mereka yang dapat obat anti diabetes sama yang insulin kita lihat. Ya, jadi kalau berpuasa tetap edukasi. Ya, edukasi itu selalu nomor 1. Jadi harus diskusi sama dokternya, harus dapat pencerahan dari dokternya. Sama juga cek gula darah. Dan ya harus mengikuti petunjuk dokter untuk menyesuaikan dosis obat. Ya karena risikonya rendah, di sini nggak ada nih siap membatalkan puasa. Ya, tapi ya dia juga harus tahu ilmunya kapan dia misalnya harus batalin puasa. Oke ya, kita tadi udah bahas tentang risiko ya, cukup. Nah, terus ini tadi juga udah dibahas, ya harus pantau kadar gula darahnya. Kapan dok kita harus pantau? Nah, ini ada gambarnya. Ya, intinya makin tinggi derajatnya, makin sering diperiksa. Tapi kalau yang risikonya rendah atau sedang, jadi teman-teman yang dapat obat oral, obat minum saja, sama yang insulin mungkin dosisnya kecil atau cuma sekali 2 kali, itu ya paling tidak 1 kali tuh, sehingga 2 kali sehari. Ya, kalau yang tinggi sampai yang sangat tinggi ya sebenarnya mereka tidak perlu diperiksa, tidak perlu berpuasa. Tapi kalaupun tetap maksain puasa, ya harus siap untuk periksa gula darah lebih sering. Kapan waktunya sebaiknya ya kita bisa lihat nih. Ya ini dari kita sahur ya pada saat fajar, ya kemudian pagi-pagi ini sekitar kurang lebih jam ini berarti gimana nih? 2 jam sudah sahur maksudnya ya. Kemudian di tengah yang ketiga nih bukan 2 jamnya, tengah hari ya. Jadi waktu yang ketiganya tengah hari. Kemudian yang keempat itu sore, ini kurang lebih mungkin sekitar jam 2 ya. Kemudian sebelum iftar, 1-2 jam sebelum iftar. Kemudian 2 jam setelah iftar. Itu penting ya, iftar itu berbuka ya. Jadi sebelum berbuka dan 2 jam sesudah itu juga harus kita lihat karena risikonya bisa naik tuh gulanya. Maka nanti sebaiknya punya alat ya. Dan kapanpun kalau kita mengalami gejala hipoglikemi, gejala hiperglikemi dan kondisinya tidak sehat ya. Jadi itu harus siap. Nah, untuk semua diabetesi, sebaiknya ini disarankan ya, kalau memang misalnya punya alat sendiri, dicek nih. Setelah iftar tadi sudah saya jelasin ya, kalau bisa dicek 2 jam sesudah iftar atau berbuka. Makanan besarnya, bukan makanan kecil ya, untuk mendeteksi ada tidaknya peningkatan sesudah makan. Nah, ini juga ya, harus tahu, cek kadar gula kalau kondisinya lemes, tiba-tiba keringat dingin, muntah-muntah, yaitu harus dicek dan ya siap untuk batalkan puasa. Ya, ini mungkin sudah tahu kapan bisa atau di mana ceknya, ya bisa di dokter, di puskesmas, atau di apotek. Yang paling penting, ya punya alat sendiri. Ini yang paling baik. Apalagi sekarang masa pandemi, ya mengurangi risiko misalnya harus kontak ke luar, ya mengurangi risiko ketemu orang banyak, mengurangi risiko misalnya ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, sebaiknya punya alat gula sendiri. Tadi Mas Reza juga udah jelaskan ya, ada alat fitur canggih tentang gula darah. Nah, ini kita bahas komponen ketiga tentang cairan, nutrisi dan cairannya gimana. Nah, ini panduan umum terlepas dari diabetes Ramadan ya. Jadi untuk diabetes secara umum ya ini penting. Yang satu ya makan dengan teratur. Jadi tetap 3 kali sehari. Jadi nggak ada itu makan cuma sekali sehari pada diabetes. Dok, saya mau ngurangin makan, mau diet biar gulanya tinggi. Jangan ya, tetap frekuensinya 3 kali, tapi porsinya atau jumlahnya nanti yang mungkin dikurangi atau jenisnya yang kita kurangi. Dan ada selingan, boleh dapat snack. Tapi tentu snacknya yang tidak tinggi gula ya. Jangan snacknya misalnya cilok dan yang lain. Atau pizza atau bakso ya snacknya. Kemudian kalau udah dapat obat diabetes, tadi juga udah saya jelasin, nggak boleh ngurangin frekuensi makan.
3 kali tetap, apalagi kalau obatnya 3 kali. Karena lucu kalau obatnya 3 kali, makan cuma sekali, 2 kalinya piye. Jadi ya tetap harus sesuai frekuensi makan orang normal rata-rata 3 kali. Perbanyak dia tinggi serat, tujuannya ini untuk mengurangi supaya tidak cepat lapar ya. Jadi mengenyangkan, minum yang manis dikurangin. Nah, jangan lupa juga, saya ngurangi nasi, dok, ngurangi karbohidrat, tapi saya makan buah-buahan senang. Jangan ya. Buah-buahan itu ada gulanya juga, fruktosa itu harus juga dibatasi. Kemudian makanan berlemak ya, makanan dalam kaleng ya, kemudian susu. Nah, ini juga mungkin bisa kita lihat saja ya. Gambarnya juga mungkin sudah pada tahu, pada prinsipnya ya ada komponen karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi tetap jangan menghilangkan karbohidrat. Jangan diet tanpa karbo untuk diabetes ya, karena karbohidrat ini adalah sumber energi utama. Kalau misalnya teman-teman nggak makan karbohidrat, akan dijadikan sumber energi yang lain, yaitu bahan bakar tadi. Mungkin ingat tadi, ketogenesis. Lemaknya yang dihancurin. Risikonya besar. Jadi tetap makan nasi. Tetap makan karbohidrat ya, seperti kentang misalnya pengganti nasi, atau mie misalnya pengganti nasi, atau yang lain-lainnya, atau roti ya. Oke, ini hampir sama, kita mungkin bisa lihat ya, ini hampir sama kurang lebih. Nah, yang perlu kita tahu pada diabetes ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi ada 3J jumlahnya ya, jadi diatur sedemikian rupa porsinya nih ya, jadi tetap 3 kali ya, kurang lebih 1.500 kilokalori per hari, tapi tergantung juga dari berat badan kita. Ini secara umum rata-rata dengan berat badan sekitar 50 kilo. Makin besar badannya, tentu kebutuhan kalorinya makin besar. Ya, nanti diskusikan oleh dokternya atau ahli gizi. Jenis, ya ini yang tadi, kalau bisa yang indeks glikeminya, nanti kita lihat. Kemudian jadwal. Jadwal makan tetap 3 kali, lihat di sini ya, dengan snack 2 kali yang indeks glikeminya rendah. Apa itu indeks glikemi? Mungkin juga sudah tahu teman-teman diabetes, tapi nggak ada salahnya kita review kembali. Kita bisa lihat, yaitu angka atau derajat atau skala sumber karbohidrat seberapa besar dia meningkatkan gula. Jadi semakin cepat dia naik gulanya, makin tinggi angkanya. Jadi misalnya indeks glikeminya 70 dengan yang 20. Nah, 70 berarti indeks glikeminya itu dia lebih cepat jadikan gula. Jadi kita lihat. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, perhatikan indeks glikemi ya. Misalnya ya di sini kita bisa lihat nasi ya, beras ya, nasi putih ini memang dia cepat sekali untuk dijadikan gula. Jadi gula, kalau kita makan ini terus langsung naik di dalam darah. Nah, jadi kita harus tahu nih yang mana sih makanan yang kita konsumsi itu indeks glikemiknya. Mungkin sudah, saya yakin teman-teman diabetes pasti sudah tahu. Atau kalau yang belum tahu, nanti mungkin nggak ada salahnya kita lihat sedikit ya. Kemudian kontrol porsinya. Jadi kalau makan tuh dia dilihat gitu ya. Jadi jangan makan sambil nonton. Atau habis nanti sambil nonton, atau udah 2 piring gitu, lupa ya. Jadi tetap harus dilihat makannya. Oke ya. Nah, ini contoh atau daftar dari indeks glikemik. Kita bisa lihat ya, yang tinggi, menengah, yang rendah. Yang tinggi tadi udah jelas ya, berarti ini resikonya atau bukan kecepatan dia jadi glukosa atau gula dalam darahnya meningkat cepat ya, makin tinggi angkanya makin cepat dia berubah jadi gula ya, biskuit, nasi. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini sebaiknya mungkin dihindari atau porsinya kita batasi. Oke, mohon maaf tadi terlewat, kita lihat ya. Ya, yang menengah mungkin nanti bisa di screen capture ya, jadi bisa dilihat mana, jadi biar bisa jadi panduan. Yang bagus yang rendah ya, tapi tentu logikanya ya ini cepat lapar ya, karena dia kadar glukosanya nggak terlalu banyak. Jadi ya memang tidak harus yang rendah selalu. Jadi ada kombinasi atau selang-seling dengan yang menengah atau tinggi. Nah, bagaimana Ramadan? Ya, jadi pada prinsipnya ya nggak jauh berbeda, tapi ada perbedaannya karena kita siang tidak boleh makan. Jadi tentu jumlah kalorinya jadi berkurang. Ya, secara umum sih total kebutuhan tadi kurang lebih 1.500, kita belah juga tetap jadi 2. Ya, waktu sahur dan waktu berbuka. Tapi tambahannya snack. Ya, jadi misalnya 1.500 ya bukan 7,5. Jadi kita bagi beberapa. Misalnya snacknya 2 kali, jadi totalnya 4 kali, misalnya 1.500 begitu. Jadi paling tidak 400-500 kilokalori sekali makan. Ya, atau porsinya yang jelas pada makan besar itu kalorinya lebih besar, untuk snack itu lebih kecil. Jadi jangan ngurangi prinsipnya. Ya, tetap ada komponennya, lihat karbohidrat. Upayakan ada indeks glikemi yang rendah, protein harus ada, lemak juga tetap ada.
Tapi ya dibatasin ya yang kandungan lemaknya, jangan terlalu berlebihan karena lemak itu juga bisa haus tuh nanti. Ya selain karena efek dislipidemianya juga bisa ngerangsang haus ya. Jadi nanti nggak kuat malah. Minuman manis juga begitu ya, sebaiknya jangan sebagai dessert atau penutup, sebaiknya jangan minuman manis. Ya walaupun berbukalah dengan yang manis ya. Oke, sebaiknya dibatasi. Kemudian untuk yang ibu ya yang remaja putri, teman-teman diabetes yang masak ini sebaiknya sedikit gunakan minyak ya. Jadi jangan terlalu banyak. Bisa gunakan zaitun sebagai alternatif, tapi ya mungkin tidak bisa rutin karena harga ya cukup mahal. Kemudian cukupi minum air putihnya di waktu yang berbuka dan sahur. Ya, jadi harus bisa. Ya, jangan langsung buka tuh minumnya banyak, tapi dibagi. Ya, nanti malah takutnya malah efek komplikasi dari minum terlalu banyak. Kurangi minum manisnya, gula, soda, mungkin sudah paham. Nah, untuk sahur, sebaiknya diakhirkan waktu sahurnya. Ya, jadi ngantuk dok jam 2 aja jangan, sebaiknya makin dekat. Jadi orang diabetes ini pada prinsipnya dia harus meminimalisir lama dia puasa. Ingat tadi gambarnya kalau dia berpuasa terlalu lama, nanti akan ada sinyal untuk membuat gula dari komponen non karbohidrat, dari lemak tuh, dari otot. Ya, makanya teman-teman diabetes yang tidak terkendali, dia turun berat badannya, kurus jadinya karena ototnya diambil, lemaknya diambil sehingga berat badannya turun, gejala diabetes yang paling khas ya. Kemudian prioritaskan konsumsi makanan protein yang lemak pada karbohidrat tinggi ya. Jadi biar nggak cepat lapar. Begitu juga dengan iftar atau berbuka. Jadi kalau udah azan ya buka ya, jangan entar dulu kerjaan nanggung-nanggung jangan ya. Jadi prinsipnya singkatkan waktu berpuasa dengan resmi ya, dengan legal ya, jangan menyingkatin berarti nanti asar saya minum air, jangan batal nanti puasanya. Nah ini contoh porsi Ramadan ya, jadi ya sayur ya, mungkin ini kita skip saja, nanti bisa sambil diskusi atau di screen capture boleh ya teman-teman. Nah ini tentang aktivitas fisik mungkin nggak banyak. Nah ini nggak dianjurkan banyak-banyak, terutama dalam waktu dekat-dekat mau buka nih, karena pada saat kita mau deket buka itu gula darah paling rendah. Nah kita melakukan aktivitas fisik, otot itu ngambil gula. Nah cadangan gula di dalam darah saja sudah rendah, terus kita olahraga berat, drop ya. Buka jam 6, jam 5 udah keringet dingin, batal, sayang sekali. Ya, tapi kan memang harus tahu kapan batalin. Iya, makanya jangan dimakan, jangan dirangsang, jangan dipicu dengan aktivitas yang berlebihan, terutama 1-2 jam sebelum berbuka. Kemudian kalaupun mau aktivitas, ya lakukan aktivitas yang ringan, sebaiknya indoor. Apalagi saat pandemi COVID sekarang ini, ya sebaiknya olahraga ya di dalam rumah saja ya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman muslim itu ya, yang saat kita sholat ya, sholat 5 waktunya, kemudian pas taraweh, ada yang rakaatnya 8 sampai yang 20 gitu ya, itu nggak ada masalah, beda-beda yang diyakini. Itu pada prinsipnya jangan lupa gerakan-gerakannya itu olahraga. Jadi ya udah, ini jadi olahraganya kita gitu ya. Jadi ya ini aktivitas fisik juga. Jadi ya jangan maksain saya harus bersepeda dok, jangan ya, ini cukup ya. Dok kalau saya udah bersepeda nggak perlu terawih, jangan juga ya, terawih itu kan nilainya ibadah ya. Jadi ya jadi jangan diakalin lah ya, masa agama mau diakalin gitu ya. Jadi jangan begitu. Nah kemudian ini yang penting juga, penyesuaian pengobatan ya. Ini mungkin agak panjang ya, tapi ini nanti kita ringkas saja, nanti diskusi saja. Ini mungkin saya lewatkan saja pada prinsipnya. Nah ini cara kerja obat juga pada prinsipnya banyak obat-obat gula yang ada saat ini di pasaran, semuanya tujuannya menekan hiperglikemi. Ya, jadi ada misalnya metformin. Nah ini nanti mungkin dibaca saja, nanti diskusi saja, ini agak terlalu ilmiah. Kemudian, nah ini penyesuaian dosis metformin. Ya ini diabetes pasien-pasien dengan pengobatan metformin, dia perlu melakukan penyesuaian pengobatan. Kalau yang sekali sehari, nggak perlu. Kapan diminum dok? Kalau saya minumnya biasa pagi, kita geser pada saat iftar, saat berbuka. Jadi sebelum atau sesudah makan besar pada saat iftar. Jadi jangan siang hari ya. Jangan juga sahur. Kemudian 2 kali sehari, nggak perlu juga. Ya, jadi saat berbuka dan sahur dosisnya sama. Ya, siang tidak boleh karena puasa. 3 kali gimana dok? Yang pagi geser ke sahur ya, pada prinsipnya hampir sama. Yang siang, nah boleh digabung dengan yang malam. Ada beberapa ahli juga bilang siang udah lewatin saja, kalau memang gulanya cukup terkendali sebelum puasa. Tapi kalau yang masih ya sedang-sedang, belum terlalu bagus juga, yang siang sama malam digabung. Jadi misalnya 3 kali 500 pada saat sahur, yang 1000 pada saat berbuka sesudah makan besar. Atau dia dibagi,
Dok, saya makan besarnya nanti habis tarawih lagi. Ya, silakan dipecah. Ya, pada prinsipnya pada saat berbuka. Nah, kalau teman-teman yang dapat golongan XR atau extended release, yaitu nggak perlu disesuaikan dosis karena dia cuma sekali, tentu pada saat berbuka. Karena biasanya kan diminumnya malam sesudah makan malam, ya. Dengan akar boso gimana, Dok? Tidak perlu. Ya, nanti lihat masing-masing apa obat yang diberikan dokternya, coba dilihat bagaimana cara menyesuaikannya. Kemudian pioglitazon, misalnya golongannya seperti misalnya mereknya Actos, ya itu nggak perlu juga pengobatan disesuaikan. Jadi tetap boleh dosis yang sama, ya. Jadi bisa dikonsumsi saat sahur ataupun saat berbuka. Nah, bagaimana yang sulfonylurea? Sulfonylurea itu yang biasanya depannya gli-gli, glimepirid, glibenclamid, glazid, glikuidon. Coba lihat, itu isinya. Kalau merek beda-beda. Ya, ada Matrix, ada, banyak sekali merek itu, nanti tolong dilihat, lihat komponen yang kecilnya atau garis miringnya, itu komponen aktifnya dari teman-teman diabetes obatnya dilihat. Kalau dia sekali sehari, ya misalnya tadi benar sulfonylurea atau golongannya gli-gli tadi, kalau sekali sehari, kalau memang gulanya cukup bagus dengan dosis sekali sebelum Ramadan, dia tetap boleh minum itu, tapi dosisnya kalau bisa dikurangi, misalnya 50%-nya. Saya biasa 4 mg, Dok. Ya, baiknya 2 mg saja pada saat puasa. Dan gesernya jangan pada sahur. Tapi saya biasanya pagi, Dok. Geser pada saat buka. Ya, karena kita biasanya sahur itu makannya jauh lebih sedikit. Kalau yang 2 kali gimana? 2 kali itu ya hampir sama pada prinsipnya yang sahur itu dengan dosis yang dikurangi, biasanya 50%. Nah, ini hati-hati kalau yang misalnya ada golongan yang atau generasi lama seperti glibenclamid, itu dia long acting, panjang sekali, bisa lebih dari 24 jam. Jadi ini risikonya besar. Kalau memang misalnya dokternya memberikan, ya coba tanyakan ke dokternya. Tapi kalau memang misalnya ini baiknya dihindari. Baiknya diganti golongan yang lain yang kerjanya singkat atau generasi terbaru seperti glikazid MR. Nah, nanti kita diskusi ya. Ini juga seperti dapagliflozin ya. Ini misalnya perlu disesuaikan dosisnya. Nanti coba tolong lihat masing-masing nama obatnya. Risikonya rendah sehingga aman. Tapi ini ada tapinya. Ya, risiko infeksinya besar, terutama infeksi saluran kemih. Kalau kita ingat tadi, kalau infeksinya akut, bisa batal puasanya, karena dia kondisinya bisa lebih berat. Dan risiko keracunan gula juga, yaitu juga makin besar kalau misalnya pada saat berpuasa. Dan ada juga obat itu risikonya dehidrasi. Nah, puasa sendiri aja meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, tetap harus hati-hati. Ya, jadi silakan, tapi tetap harus hati-hati. Jadi, minumnya harus diperbanyak. Kemudian yang DPP-4 inhibitor, misalnya sitagliptin, itu tidak perlu diubah dosisnya, silakan saja. Ada yang kombinasi, Dok, misalnya sitagliptin dengan metformin, misalnya nanti ada mereknya Janumet atau apa, seperti itu risikonya lebih rendah daripada antara metformin kombinasi dengan sulfonylurea. Nah, ini bagaimana dengan insulin? Kita lihat insulinnya yang kerja singkat atau yang panjang. Kalau dia singkat, biasanya misalnya dia 3 kali, makanya biasanya yang siang ya nggak dikerjakan atau nggak dilakukan. Jadi misalnya pagi 8, siang 8, sore 8, 3 kali 8. Yang siang jelas tidak, karena kita tidak makan. Karena insulin itu dia akan bekerja kalau ada makanan masuk. Jadi kalau nggak ada makanan masuk, dia nggak akan kerja, nggak ada gunanya. Kemudian kurangi dosis sahurnya, 25-50%. Kalau tadi contoh kasusnya 8, ya kita paruhin aja 50. Jadi 4 unit pada saat sahur. Siang tidak diberikan, pas buka tetap 8 unit. Nah, gimana kalau misalnya yang golongannya panjang, ya misalnya seperti Levemir, Lantus, ya, atau golongan yang biasanya sekali sehari itu yang diberikan malam. Ya, itu dosisnya pada prinsipnya hampir sama. Kalau dia misalnya 2 kali, maka yang paginya itu dikurangi dosisnya. Ya, jadi saat berbuka hampir sama, tapi dosis yang pagi dia dikurangi separuhnya, ya, pada saat sahur. Nanti ini mungkin diskusi saja. Ini nanti penyesuaiannya diskusi saja. Nah, ada juga yang namanya premix. Ya, tahu aja gimana, Dok? Nama obatnya atau insulinnya ada kata mix-nya. Misalnya kayak Humalog Mix, Novomix, ya banyak ya, cukup banyak di pasaran. Kalau misalnya sekali sehari, ya nggak apa-apa, diberikan pada saat berbuka. Kalau 2 kali gimana? Hampir sama. Yang buka, dosis yang sore tetap pada saat buka, dosis pagi kurangin 25% sampai separuhnya. Kalau 3 kali gimana? Yang siang jelas nggak diberikan, yang sahur sama bukanya, ya. Jadi nanti ini kita diskusikan juga ya, harus tanya dokternya, jadi nggak bisa nentuin sendiri. Ini secara ringkasan yang tadi, ya, ini kita cepat saja, hampir mungkin tadi sudah saya jelaskan. Ini sulfonylurea, kemudian ini juga DPP-4 udah, GLP-1, insulin tadi yang kerja singkat, kurangi ya 25-50%, di data ini 15-30%.
ya, kemudian setengah dosis malam diberikan pada sahur ya. Jadi nanti kita diskusikan saja. Yang premix hampir sama, yang 2 kali juga separuhnya dosis malam diberikan pada saat sahur ya, jadi digeser. Yang 3 kali. Nah, ini ada komponen, bisa jelaskan singkat ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza juga. Ini ada namanya Diabetadex, jadi juga termasuk obat ya. Kalau menurut saya ini sudah bisa disejajarkan dengan obat. Ini fitofarmaka pada prinsipnya, itu obat yang terbuat dari golongan herbal ya, tapi dia sudah diuji klinis. Ya, kalau kita bisa lihat dari penelitian Prof. Cokro Prawiro udah lama, 2011 ya, ini di LBS 3233 ya, ini hampir isinya Diabetadex itu termasuk golongan yang meningkatkan kerja hormon insulin. Jadi dia memang termasuk bisa jadi obat yang baik buat diabetes. Ya, tadi sudah saya jelaskan termasuk fitofarmaka, ini sudah dijelaskan juga oleh Mas Reza, pada prinsipnya dia bahan bakunya alami, kayu manis sama bungur ya. Kemudian nanti ada data penelitiannya juga saya sudah carikan, itu efek sampingnya tidak ada yang serius, ya ringan sekali, nggak ada bahkan ya. Itu bisa juga dikombinasikan dengan obat dari dokter. Ya, jadi kalau dok saya maunya herbal saja, nah ini mungkin bisa jadi salah satu terapi. Tapi sebaiknya ya tentu diskusikan dengan dokter, jangan memulai sendiri pengobatan diabetes, ya langsung saya memilih ini, jangan. Sebaiknya diskusikan dulu dengan dokternya, ya. Sebaiknya didiskusikan dengan baik dengan dokter, dan ini bisa dikombinasikan sebagai obat tambahan dari dokter. Risiko efek hipoglikemia rendah, ya. Dalam penelitian 3 bulan itu bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Sekali sehari saja biasanya 50 sampai 100 mg. Ini pada prinsipnya ini kayu manis, ini bungur ya. Saya juga nggak begitu tahu, nggak pernah lihat bunganya atau sayuran atau tumbuhannya itu. Dia bekerja bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin, ya, hormon yang nurunin gula darah. Jadi manfaatnya hampir sama dengan obat-obatan. Ya, kita sebut fitofarmaka. Jadi gimana kerjanya? Ini mungkin saya sedikit berikan animasi ya. Jadi pada prinsipnya tadi ada gula tamu dibawa oleh mobil ini, dia untuk masuk ke dalam sel. Nah, insulin itu adalah kunci. Ketika dia misalnya si tamu tadi udah diantar sama taksi tadi, ya dia masuk ke tujuannya, inilah terbentuk energi. Ya, pada orang yang diabetes atau resistensi insulin, itu jalannya nggak begini nih, nggak mulus, nggak sesuai dengan kaidah. Dia masuki jalan buntu. Ya kalau jalan buntu sih dia ya nggak jadi energi, nggak sampai, sehingga lemes jadinya. Nah, si Diabetadex tadi atau di LBS 3233 ini ya, ini tadi bekerjanya hampir sama seperti obat peningkat sensitivitas insulin. Ini juga dari penelitian Prof. Cokro Prawiro, ini bisa banyak manfaatnya hampir sama dengan efek obat peningkat insulin. Ini bisa kita lihat, ini bahkan ada 18 kerja unik ya dari di LBS 3233 ini, banyak sekali ya, bisa, dan lihat di sini bisa mempengaruhi juga kadar kolesterol. Jadi cukup baik ya, kalau menurut saya bisa jadi alternatif nih buat pengobatan kita. Ya, A1C-nya pun bisa turun dalam 6 minggu sekitar 1%. Jadi penelitiannya sudah lama, bahkan 2011. Jadi udah 9 tahun yang lalu. Jadi mungkin sudah banyak. Nah, terus manfaatnya bisa juga untuk yang prediabetes. Ternyata bisa membantu mencegah atau menjaga kadar gulanya. Untuk yang diabetes pun begitu, bisa membantu menurunkan kadar gula darah dalam penelitian selama lebih kurang 12 minggu. Ini penelitiannya yang dari Prof. Manaf ya, ini juga tahun 2016. Jadi mereka-mereka yang prediabetes, yang gulanya antara normal dengan prediabetes, itu insulinnya membaik, resistensinya membaik. Jadi ya, kalau ingat tadi, 15-30% prediabetes jadi diabetes dalam 5 tahun. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi nih, ya, supaya bisa mencegah diabetesnya. Tapi tentu tidak boleh mengandalkan hanya obat atau fitofarmaka saja. Ya, jadi modifikasi gaya hidup juga nomor 1. Saya minum obat aja dok, ini mencegah diabetes, tapi makan manisnya tetap ya enggak. Ya, jadi modifikasi gaya hidup tetap nomor 1. Efek sampingnya rendah, bahkan tidak ada pada kelompok studi selama 12 minggu itu. Begitu juga dengan orang yang sudah diabetes ya, jadi udah dapat obat terapi dari dokter, makanya tadi dibilang dapat sebagai obat tambahan dari dokter. Ya, add-on istilahnya, add-on terapi. Ya, dia udah dapat metformin misalnya, di sini contoh kasus di dalam penelitian ini, diberikan lagi 100 mg, ternyata baik. Ya, bisa meningkatkan gulanya baik, ya, kemudian kolesterolnya juga, profil lipidnya baik, ya, kemudian kadar glukosa sudah makannya juga baik. Efek sampingnya gimana? Cukup baik juga, bahkan bisa ditoleransi ya. Jadi efek samping seperti jantung, ginjal, hati itu semuanya tidak ada. Oke, tadi singkat tentang Diabetadex atau di LBS 33. Nah, ini terus yang komponen yang 3 tadi ya, komponen yang terakhir, tahu kapan kita harus batalkan puasa. Ini prinsipnya.
Semua diabetesi harus tahu atau batalkan puasa kalau misalnya gula darahnya kurang dari 70. Terlebih kalau misalnya cek 70-nya ini masih di siang hari. Ya, jadi kalau misalnya cek 65, ini masih jam 9 pagi, batalin. Masih lama untuk buka. Resikonya besar karena kalau dia rendah, tubuh akan membuat sinyal, ayo kita buat cadangan gula sendiri. Kalau dia buat cadangannya dari lemak, itu terjadi ketogenesis, bisa terjadi ketoacidosis diabeticum atau KAD, itu resikonya lebih besar. Jadi ya batalin. Makanya penting punya alat gula darah sendiri. Ya, cek lagi kalau misalnya masih dalam antara range 70 sampai 90, dicek ulang setiap 1 jam. Atau kalau gulanya lebih dari 300. Tapi dari penelitian lihat juga kasus per kasus. Kalau pun dia 300 tapi misalnya kondisinya stabil, sebenarnya masih boleh. Tapi ya sebaiknya harus hati-hati, diskusikan dengan dokter. Atau misalnya dia ada gejala hipoglikemi, hiper, dehidrasi seperti yang lainnya. Ini saya berikan sedikit contoh gejala hipo, gemeteran, keringet, debar-debar, dia kemudian bisa linglung, sakit kepala berat, sampai nggak sadar ya udah batalin. Itu juga dengan hiper, hausnya ekstrim. Tapi kan puasa memang haus. Iya, ini ekstrim banget. Ini jam 8 tuh udah haus banget. Hati-hati teman-teman diabetes. Jangan-jangan ini gulanya tinggi banget. Batalkan, apalagi kalau gulanya di atas 300. Kemudian lapar ya. Puasa lapar dok. Tapi laparnya berlebihan. Jam 4, jam 5 tuh udah lapar lagi. Jam 6 udah habis sholat subuh udah lapar lagi. Itu harus hati-hati. Ya, kemudian pipisnya jadi banyak. Gulanya pasti tinggi karena dia akan narik cairan. Terus lelah dia. Kemudian linglung, ya sakit perut hebat. Nah ini kemudian takutnya ada masalah di pankreasnya. Nah ini juga jadi salah satu tanda sebaiknya batalkan atau ya ke dokter paling tidak. Ya atau mual muntah hebat, ini salah satu tanda dari ketoasidosis, itu juga harus dibatalkan. Ini hipoglikemi yang penting ya, makin rendah nilainya makin banyak kelainannya. Normalnya rata-rata 80 yang kita bisa lihat atau di bawah 70 kalau kita lihat. Hipoglikemi kalau di bawah 70. Makin rendah angkanya mulai ada gejala yang tadi yang disebutkan. Makin rendah lagi mulai ada gangguannya ke saraf. Makin rendah lagi berat kondisinya, bisa nih nggak sadar atau kejang, bahkan sampai bisa kematian. Jadi hati-hati ya, jadi tidak sembarang hipoglikemi ini. Ini gejalanya mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, ini gambarnya saja. Nah ini gejala yang berat, linglung, matanya buram, tiba-tiba nggak bisa ngomong, sulit banget, atau dia ada penurunan kesadaran. Kalau ada ya batalkan, ini secara umum, minum yang manis, ya periksa ulang, kalau makin berat ya ke rumah sakit. Ini beberapa hal ini secara umum saja di luar Ramadan, jangan terlalu berlebihan olahraga. Tadi prinsip olahraga dia akan mengurangi glukosa. Jadi sebenarnya dengan olahraga kita bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Tapi kalau emang tinggi banget ya tidak cukup dengan olahraga, harus dibantu dengan obat juga. Dengan COVID mungkin kita singkat saja, ini gejala COVID juga mungkin sudah tahu ya, demam, batuk. Kita lihat, mungkin saya skip saja yang cepat, kita nanti pas diskusi saja. Ini juga udah tahu ya, daya tahan corona ini banyak ya di benda-benda mati, jadi kebiasaan cuci tangan itu harus selalu kita lakukan. Nah, ini yang penting di pertanyaan. Dok, kalau saya diabetes, saya berisiko nggak kena COVID? Mudah nggak kena COVID? Ternyata tidak. Jadi diabetes itu sebenarnya nggak membuat kita jadi lebih muda atau lebih rentan. Ya, jadi dia sama aja dengan orang-orang yang tidak diabetes. Ya, jadi nggak usah takut sebenarnya. Tapi juga jangan jumawa, saya diabetes nggak apa-apa, nggak kena COVID, saya nggak pakai masker, ya enggak. Ya tentu protokol kesehatan tetap nomor 1. Tapi yakinkan, jadi ini semacam aura positif bahwa teman-teman nggak usah takut, nggak usah ketakutan luar biasa gitu keluar rumah, enggak. Ya, selama protokol kesehatan dilakukan, diabetes pada prinsipnya tidak berisiko lebih tinggi untuk kena COVID. Tapi ya diabetes kalau kena COVID risikonya besar, komplikasinya. Jadi dia nggak mudah kena, ya tidak gampang kena sebenarnya kecuali dia nggak pakai protokol. Tapi kalau dia udah kena, perburukan. Terus gimana dok? Ya supaya kan jangan kena prinsipnya ya. Jadi karena kalau dia udah kena, risikonya diabetes bisa kritis, bisa sampai parunya rusak, sampai butuh ventilator dan kematian. Jadi ya ini yang paling penting. Protokol kesehatan sekarang bukan 3M lagi, 5M, masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, batasi pergerakannya. Mudik ini termasuk nanti ya. Pemerintah udah larang tuh mudik ya. Jadi ya memang kita nggak akan bahas itu ya. Tapi itu penting ya. Ini bagaimana triknya secara umum? Ya, ini hampir sama ya, cuci tangan selalu. Ya, hindari nyentuh wajah, lebih baik di rumah. Kalau keluar pasti pakai masker. Olahraga sebentar dok di depan rumah sebaiknya pakai masker. Kalau misalnya kanan kirinya ada orang, kalau nggak ada orang ya nggak masalah pada prinsipnya. Kalau tinggal sendiri di lapangan terbuka, insya Allah nggak masalah. Ya, pola makan tetap dijaga, olahraga tetap dilakukan. Tapi kalau lagi Ramadan, ya tentu dibatasi. Ya, apalagi kalau 1-2 jam sebelum berbuka. Kemudian
nih tadi, sorry ini hampir sama, saya mundur lagi. Nah, ya tadi, bagaimana supaya bisa mencegah nggak kena COVID? Ya tadi, protokol kesehatan. Terus kadar gulanya harus dikendalikan dengan baik. Jadi nggak ada tuh nyetop obatnya atau nyetop insulin, jangan takut. Dan sama ya, nggak usah Ramadan saja, maksudnya ya di luar Ramadan, ya COVID kan sudah hampir setahun lebih ini ya, tetap punya alat gula sendiri. Ya, jadi teman-teman diabetes itu di luar Ramadan dan di dalam Ramadan sebaiknya punya alat periksa sendiri. Apalagi dalam pandemi ini, jadi dia biar nggak bolak-balik ke rumah sakit atau ke klinik untuk ngecek gula, ya, sehingga dia harus punya. Dan tentu sebaiknya gunakan alat periksa yang baik dan terkalibrasi. Jadi sudah disesuaikan lah, diatur, jangan yang mudah rusak atau apa. Dan kenali tanda-tanda hipoglikemi tadi sudah dilihat. Nah, terus juga yang penting tadi juga sudah dijelaskan Mas Reza, manfaatkan telemedicine. Saya bisa lewat HP, lewat aplikasi, ya, kemudian rumah sakit pun ada yang menyelarakan fasilitas telemedicine ya, seperti di Rumah Sakit Mentari juga ada, ya, Rumah Sakit Hermina juga ada. Jadi manfaatkan ini. Kemudian juga lakukan vaksinasi nih, terutama mereka yang di atas 60 tahun, diabetes di atas 60. Lakukan vaksinasi influenza dan vaksin pneumonia ya. Kalau orang tua itu lebih baik setahun sekali. Nah, ini kalau misalnya ada gejala karena COVID, ya tentu kita harus ke dokter ya. Jadi memang harus tentukan sendiri. Kalau misalnya nanti ternyata dia COVID, kalau gejalanya ringan sedang, insya Allah bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi tidak ada masalah. Makanya punya alat sendiri. Ya, jangan kena COVID dulu baru beli alat ya, jangan ya. Nauzubillah, mudah-mudahan sehat semua di sini. Tapi itu tadi, kalau misalnya curiga, kok saya demam, batuk, nggak enak badannya, ya sebaik konsultasikan dengan dokter. Kalau udah kena gimana dok? Kita obatin, coba lihat ya. Kalau misalnya A1C kita udah sesuai target, ya pengobatannya lanjutin saja, nggak perlu diubah. Tapi kalau A1C-nya belum mencapai target, ya ikutin saran dari dokter ya. Jadi jangan lupa juga tetap obatin darah tingginya, tetap obatin kolesterolnya kalau dia ada masalah juga di situ. Tadi juga udah dijelaskan, kalau kasusnya ringan, lanjutin saja, nggak perlu diubah dosisnya, penyesuaian dosis juga nggak ada masalah. Ya, kemudian kalau kasusnya sedang, dia tentu akan sesuai dengan aturan dokter. Kalau kasus berat ya pakai insulin. Tapi ya jelas, kalau diabetes dengan COVID dan Ramadan, jelas sebaiknya tidak berpuasa. Ya, karena termasuk yang infeksi akut, risikonya sangat tinggi. Jadi, dok saya ringan dok COVID-nya gitu ya, saya mau puasa aja. Jangan ya, jangan ngambil risiko. Ya, itu karena Allah udah kasih keringanan buat yang punya penyakit, ya sebaiknya dihentikan puasanya atau ditunda puasanya. Terlebih kalau udah usia di atas 60 tahun, mungkin dia sudah tidak wajib lagi berpuasa, kita bayar fidyah. Terus bagaimana dengan vaksin dok? Ya mungkin ini tidak ada berkaitan, tapi yang penting vaksinasi itu selama bulan Ramadan tidak membatalkan. Ya, jadi kalau dapat jadwal vaksin dari pemerintah lakukan. Ya, ini 1-2 slide lagi, bentar Mas Reza ya. Hipertensi, ya hipertensi kalau tensinya di bawah 180 itu boleh. Obesitas ini. Kayaknya ini juga mungkin sudah selesai. Ini obatnya. Terima kasih, benar ya. Jadi itu saja dari saya, mungkin cukup panjang, tapi nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.